kabar Pak Aris? Hai Mas, apa kabar? Sehat-sehat kita. Iya. Pagi hari ini harus merepotkan dulu nih aktivitas Pak Aris Setiawan Hari ini ya. Ya, hari ini nggak apa-apa ya, kita memang sengaja bisa merepotkan beberapa waktu gitu. Tidak merepotkan Mas. Tidak merepotkan ya. Terima kasih ya. Kalau begitu kita memang segera harus awali perbincangan pada episode Inovasi untuk Negeri Persembahan LPPM Universitas 11 Maret yang memang ini kaitannya dengan sensor, kemudian berkaitan juga dengan fiber optik ya. Dan nanti hubungannya dengan permasalahan jalan gitu ya. Iya. Oke, nah kita mulai awal dari mana dulu? Mungkin dari latar belakang. Baik. Bagaimana apa yang menjadi tujuan atau goal akhirnya nanti ini berawal dari mana? Pak Aris Setiawan. Baik, jadi begini, kami di UNS ini berusaha juga ya, apalagi sekarang dari kementerian sekarang kita berusaha untuk hilirisasi. Ya, jadi artinya penelitian itu tidak hanya di sebatas laporan ya atau jurnal, tapi juga betul-betul bisa dimanfaatkan untuk negara. Ya. Nah, dalam hal ini saya tidak lagi sebagai sekretaris. Oke. Sebagai sekretaris, tapi dalam hal ini saya selaku peneliti yang ada di UNS, salah satu dari sekian ratus ribu peneliti yang ada di UNS ya. Saya mencoba untuk mengamati fenomena di lapangan ya, bahwa sering masyarakat mengeluh jalan itu rusak. Sering dikatakan proyek jalan itu proyek yang abadi karena tiap tahun pasti ada proyek. Ya. Nah, dari sini saya selaku bidang saya tentang jalan, saya mencoba untuk apa sih kontribusi UNS yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi masalah nasional tersebut. Ya. Salah satunya kami di sini punya 2 riset group yang bisa bekerja sama, yaitu dari riset group infrastruktur transportasi di mana saya berada dari teknik sipil. Kemudian ada riset group dari fisika ya tentang foto, tentang optik. Ya. Nah, dari situ kita mencoba untuk berkolaborasi berawal dari bagaimana kita mengatasi permasalahan penyebab kerusakan jalan ya. Salah satunya yang kayaknya belum bisa terpecahkan adalah masalah kelebihan beban atau overload. Ya. Ini agak rumit masalahnya karena jalan itu didesain untuk bobot MST, muatan standar terberat itu kira-kira 10 sampai 8 ton, 8 sampai 10 ton. Namun demikian kenyataannya yang lewat itu pasti lebih dari itu. Ya, bahkan bisa 2 kali lipat. Nah, dalam ini kita mencoba untuk mengatasi itu dengan mendesain suatu device peralatan baru, produk kita sendiri yang berbasis sensor optik. Oke. Kalau yang selama ini ada di pasaran atau orang banyak mengetahui itu seperti apa yang sudah ada alat pengukur berat bobot dan lain sebagainya seperti apa? Sudah ada Mas. Jadi ada namanya kita jembatan timbang yang konvensional ya. Jadi jembatan timbang itu menyarankan atau mengharuskan ya untuk tetap muatan barang itu harus masuk. Ya, mungkin di sini kita sudah bisa mengamati bahwa mungkin juga mereka tidak masuk kan. Tidak semuanya masuk. Artinya mungkin ada yang ditimbang, ada yang tidak. Ya, itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, kalau mereka harus masuk itu berarti ada antrian. Time travelnya panjang. Kadang-kadang kalau harus ada antrian juga. Jadi ini juga untuk efisiensi cost-nya cost untuk transportasi barang ini jadi lebih mahal juga kemungkinan. Kemudian kita juga pada awal-awal ini Pak Gubernur Jawa Tengah itu mungkin kita pernah mendengar ada saatnya beberapa jembatan timbang ditutup karena biar tertentu begitu ya. Biar tertentu ya, saya tidak mengatakan bagaimana, tapi mungkin ada penyimpangan-penyimpangan di sana sehingga ini berarti kan rawan terhadap penyimpangan juga. Ya, tapi saya yakin sebenarnya dari institusi yang berwenang juga sudah berusaha untuk meminimalisir itu. Namun demikian kami mencoba untuk meng-create jenis device baru karena kami memang teknologinya kita punya, SDM-nya kita juga siap, sehingga kita merasa ini mungkin salah satu kontribusi yang bisa kita berikan untuk negara. Kita melakukan inovasi untuk negeri sesuai dengan acara kita. Betul sekali. Nah, kira-kira dengan kontur ataupun juga boleh kondisi jalan dan lain sebagainya yang ada di Indonesia, ini sangat memungkinkan alat yang kemudian nanti akan boleh jadi akan diterapkan ini di kredit ini akan tidak ada masalah begitu di lapangan. Iya,
Sebenarnya kalau teknologi weight in motion ya, jadi kita namakan teknologi yang kita bangun ini adalah weight in motion. Jadi kita menimbang kendaraan tanpa harus menghentikan kendaraan tersebut. Jadi pada mereka tetap berjalan. Ya tetap berjalan. Saya kira aplikasi ini di luar negeri sudah banyak dilakukan, ya. Mungkin tapi basisnya mungkin yang serat optik juga ada. Tapi teknologi penimbangan ini kan ada beberapa. Ada dengan metode misalnya loop cell. Ya loop cell, tapi itu kan juga mahal ya. Kemudian ada metode hidrolis. Ya sepertinya kita mungkin yang kita ketahui itu kalau kita membeli kayak aspal kayak apa itu kan dia keluar itu sudah ditimbang dulu. Jadi kita berikan timbangan itu, hidrolis gitu ya. Namun demikian metode itu relatif mahal. Dia kita mencoba untuk mendesain dari serat optik. Jadi prinsipnya adalah serat optik itu kan namanya optik ya, transparan ya. Kemudian kita masukkan cahaya. Kemudian di mana serat itu akan kena beban, jadi dia akan melakukan lendutan. Nah, pada saat melendut nanti cahaya yang keluar itu akan berkurang, tidak sama dengan cahaya yang masuk. Nah, dari situ berarti kita dari lendutan itu bisa kita perkirakan berat beban yang ada yang menimpa serat tadi berapa ton atau berapa kilogram akan diketahui. Tentunya dengan program-program tertentu dengan aplikasi. Ya, jadi di sini kalau dari sisi biaya sangat murah sekali serat optik. Perbandingannya berapa kalau dibandingkan dengan jauh sekali yang lain? Serat optik itu paling juga sekitar ratusan ribu lah. Ratusan ribu aja. Ya, sangat murah. Itu kita beli juga gulungan. Kemudian untuk LED-nya power yang kita gunakan hanya sekedar untuk LED saja. Dan kita bayangkan itu sangat murah sekali kalau 24 jam bekerja. Betul. Ya. Sangat murah sekali. Namun demikian untuk device merancang bagaimana supaya sensor tadi cukup peka untuk bisa menimbang mulai dari kendaraan pribadi yang kira-kira hanya sekitar 4 ton sampai kendaraan yang trailer yang sampai 22 ton itu bisa. Nah ini butuh penelitiannya itu di sini. Iya, betul. Sampai sejauh ini apa yang menjadi tujuan tadi ataukah barangkali Pak Aris Setiawan bersama dengan teman-teman tim begitu sudah menjalani sebuah riset selama kurun waktu berapa? Bulan, tahun atau bagaimana? Ini kemudian tahun yang ketiga yang kita lakukan. Tahun yang ketiga ya. Kami juga tidak hanya internal ya, artinya untuk hilirisasi proses ini supaya cepat, kami juga menggandeng beberapa institusi di luar. Di antaranya yang pertama adalah Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan yang ada di Bandung. Ini di bawah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. PU di bawah Kementerian PU karena yang membangun jalan kan PU. Yang menentukan aturannya bebannya itu perhubungan. Yang menentukan ini melanggar atau tidak tuh dari pihak kepolisian. Jadi memang ada tiga unsur utama untuk mengelola jalan kita sehingga yang berkepentingan ini antara lain adalah PU. Bagaimana PU ini supaya dalam tanda petik tidak disalahkan. Jalan kalau rusak berarti yang salah PU. Ini sama dengan perhubungan juga kita mencoba meng-create kerjasama tersebut. Ini sudah tahun yang ketiga. Mudah-mudahan ini juga tujuan kami supaya hilirisasinya mudah. Karena kita sudah langsung menggandeng dari kementerian yang berhubungan. Yang kedua kita juga menggandeng dari Balai Karet yang ada di Yogyakarta. Itu fungsinya adalah untuk menyiapkan rubber pad ya. Jadi rencana nanti di akhir acara mungkin kita akan melihat bagaimana device kita gunakan dengan kementerian, kemudian yang tentunya juga dengan Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini kita mencoba untuk mengkalibrasikan alat kita itu dengan jembatan timbang yang existing yang sudah ada. Sehingga kalau lewat jembatan timbang itu beratnya sekian ton, kalau lewat alat kita sudah harus sekian ton. Itu nanti yang akan kita lihat di lapangan. Baik, semakin penasaran memang bagaimana kemudian alat ini bisa berkontribusi dengan baik sesuai dengan tujuan. Dan kalau melihat perbandingan ke tempat atau kota lain, barangkali kalau di Indonesia belum ada semacam ini ya. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini memang sudah ada, tapi itu kan juga buatan luar negeri. Hanya kita hanya sebagai pengguna saja. User beli mereka ya. Kita beli. Tapi Kementerian PU juga sudah menerapkan itu juga. Ada di beberapa yang saya tahu di Jawa ini ada 2. Di Pantura di daerah Jawa Barat dan satu lagi di daerah Demak. Kita punya weight in motion, tapi teknologinya kami sendiri kurang tahu. Tapi itu sudah artinya paket dan ini memang kelemahannya kalau kita selaku user kan kita tidak bisa
Kalau ada sesuatu kan kita bisa meningkatkan pun kita nggak bisa. Jadi sisi penelitian di kami kita juga development. Kita meng-create juga kita lihat di lapangan kelemahannya apa, terus kita develop terus. Kita kembangkan terus. Iya. Baik. Kalau melihat aplikasi yang sudah nanti akan menjadi saya boleh katakan sukses begitu. Pak Ari dan juga tim ini apa yang menjadi tujuan utamanya? Apakah nanti karena memang ingin melihat bagaimanakah kemudian kendaraan ini bisa diketahui dan artinya mereka dari pihak terkait akan melakukan tindakan begitu ya? Hanya sebatas itu Pak ya? Atau bagaimana? Ekspektasi kami lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu, ya. Jadi yang pertama tentunya selaku peneliti, selaku dosen, juga kita dari situ kan sudah banyak jurnal yang bisa kita terbitkan. Artinya kita juga melakukan diseminasi dari apa yang kita lakukan lewat jurnal. Lewat jurnal itu mungkin jurnal kita akan dibaca oleh orang lain, orang itu mungkin juga tertarik untuk di bidang ini, mereka bisa mengembangkan menurut versinya dia. Atau kami juga bisa mendapat kritikan juga dari luar. Saya kira poinnya itu karena teknologi ini nggak bisa kita keep sendiri. Tapi memang ada poin-poin tertentu yang kita keep karena kita juga mengharapkan nanti itu akan jadi paten. Ya, salah satu paten jurnal. Saya kira kita dalam perbincangan kita yang lalu itu menjadi kinerjanya UNS ya, key performance indikatornya UNS segera kita tingkatkan juga. Betul. Jadi tentunya selaku dosen jurnal hak cipta itu kita harapkan untuk internal kita sendiri. Untuk keluar, untuk negeri ini tadi. Mungkin apalagi device yang kita kembangkan itu nanti akan kita konekkan dengan dengan sistem informasi yang ada. Sehingga bahkan nanti Pak Menteri pun mau melihat Pantura itu seperti bebannya tidak harus datang, langsung bisa terkonek by online. Ya. Jadi mungkin itu kemudian tidak menimbulkan lagi saling menyalahkan. Antara ketiga institusi mengelola jalan tadi. Betul. Ya, selama ini kan misalnya begini. Jalan ini sebenarnya kita tahu ini. Jalan ini jalan nasional. Tanah milik nasional, jalan nasional ya kelasnya 3B karena mungkin masih di daerah yang tidak terlalu ramai. Harus dengan beban standarnya 8 ton misalnya. Kenyataannya jalan tersebut dilewati muatan-muatan pasir misalnya seperti di Klaten. Ya dengan mungkin beban standarnya tidak hanya 8 ton tapi bisa menjadi 12 ton. Ya, kita tahu itu sebenarnya. Tapi kalau kita selaku seorang engineer kita mau mendesain dengan beban aktual itu tidak bisa. Karena peraturannya mengatakan jalan kelas 3B harus 8 ton. Nah, ini maksimal. Jadi kita nggak bisa mendesain itu. Konsekuensinya apa? Kalau jalan itu kita desain untuk 10 tahun, tapi karena bebannya mungkin bisa berlipat 2 kali, itu mungkin bisa tinggal 2 tahun, 3 tahun sudah rusak, itu sudah wajar. Iya, karena jalan itu sudah dilewati beban sesuai dengan jumlah beban yang memang sudah kita rencanakan. Ini kadang salah pengertian kadang-kadang. Iya. Begitu. Jadi faktor rusaknya ini bukan karena barangkali secara perhitungan engineering memang 10 tahun, tapi kalau bebannya 2-3 kali lipatnya, maka kerusakan itu akan segera terjadi. Tidak harus menunggu 10 tahun. Betul. Baik. Jumlah standar Excel yang ada di jalan tersebut. Nah, luar biasa. Kita akan segera kembali perbincangan bersama dengan Pak Ari Setiawan dan juga tim nanti di lapangan seperti apa dalam inovasi untuk negeri persembahan LPPM Universitas 11 Maret.